Sebelum kita menjelaskan betapa pentingnya sunnah untuk kita tumbuhkan di dalam hati dan jiwa kita, maka penting pula untuk memahami bahwasanya sunnah itu adalah manhaj, bukan kelompok. Jadi kalau bapak dan ibu mendengar kata sunnah, jangan artikan bahwasanya sunnah itu milik kelompok tertentu dan golongan tertentu. Tetapi sunnah itu merupakan rumah besar yang nyaman bagi setiap orang yang ingin kehidupannya mengikuti Rasulullah. Dia tidak mengikuti kebanyakan orang, dia tidak ingin mengikuti adat istiadat yang menyimpang, tetapi dia mengikuti Nabi. Pastikan bahwasanya dia berada pada ranah yang disebut dengan sunnah. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena ada sebagian masyarakat yang hari ini berusaha untuk meletakkan sunnah menjadi milik kelompok dan menjadi milik golongan. Sehingga terkadang kita dapatkan ada orang yang baru belajar tetapi gampang-gampang mengeluarkan orang dari sunnahnya Nabi. Padahal kata Imam Ahmad, ikhrajun nasi anis sunnah syadidun. Padahal Imam Ahmad berkata ngeluarin orang dari sunnah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tetapi karena semangatnya taklid dan semangatnya itu adalah kelompok, banyak orang yang tidak sadar ketika mereka menyebut kata sunnah, yang terfikir dalam pikiran mereka itu kelompok mereka dan golongan mereka. Nah, ini salah. Kenapa? Karena sesungguhnya di antara perkara yang merusak dalam kehidupan kita beragama adalah ketika kita sudah berkelompok, akhirnya kita gagal berukhuwah. Coba kita jujur hari ini kita berpikir, hari ini tuh kalau kajian tentang ukhuwah itu indah, tetapi di majelis ilmu, tapi tidak pernah indah di lapangan. Kenapa? Kalau di majelis ilmu indah, tetapi kalau sudah keluar dari majelis ilmu, ukhuwah itu hilang. Kenapa? Setiap orang berhak untuk menghukumi orang lain dan menghakimi orang lain. Padahal ketika kita sudah belajar sunnah, punyalah semangat bukan untuk ngeluarin orang dari sunnah, tapi punyalah semangat untuk memasukkan sebanyak-banyaknya orang ke dalam sunnah. Karena sunnah bukan milik ustadz, sunnah bukan miliknya siapapun, tetapi sunnah itu miliknya Allah dan Rasulnya bagi hambanya yang ingin mengikuti Nabi dan para sahabat. Jadi tidak perlu kemudian rekomendasi siapapun untuk kemudian mengartikan diri kita berada di atas sunnah. Ini pengen saya sampaikan supaya betul-betul saya berkeinginan. Saya punya mimpi bagaimana sunnah itu menjadi rumah yang besar yang nyaman bagi setiap orang. Kalau ada orang yang hari ini ketika belum belajar sunnah, dia akhirnya nyaman ya ternyata belajar sunnah itu. Ternyata sunnah itu memberikan solusi atas masalah hidup. Sunnah itu ternyata tidak menyulitkan kehidupan, tidak memberatkan kehidupan. Kenapa? Sunnah itu datang dari Allah dan Rasulnya, dan sunnah itu tidak pernah memberatkan kehidupan manusia. Dan sunnah tidak pernah menjadi milik siapapun. Siapapun, saudara kita, tetangga kita. Kalau dia ingin kembali kepada Nabi, lalu ingin mengkoreksi hidupnya kepada apa yang diajarkan oleh Nabi, pastikan bahwasanya saudaramu itu adalah berada di atas sunnah, walaupun prosesnya itu terkadang tidak sebagaimana kita ketika melewati proses itu. Wajar, karena setiap orang memiliki persoalan yang berbeda-beda antara satu dengan orang yang menjadikan dia terkadang belum sempurna di dalam mengamalkan apa yang dia pelajari.